Halo semuanya, selamat datang di podcast LV G Lembar Lembar Pelangi Pelangi Gawat Gawat Neonatus. Neonatus. Kenalin, aku Dava di sini sebagai host akan menemani kalian beberapa menit ke depan tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. Oke, di sini udah ada teman aku, Deva sama Veda. Hai, aku Deva. Hai, aku Veda. Oke, langsung saja. Kenapa sih kita itu harus waspada sama kondisi bayi baru lahir? Nah, apa sih itu kegawatan neonatus? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, kegawatan neonatus itu merupakan kondisi serius pada bayi yang bisa membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan cepat. Jelas tentu beda bayi dengan dewasa. Kalau bayi itu kan tidak bisa menyampaikan sakit seperti orang dewasa ya, Dav ya. Jadi, kita sebagai tenaga medis harus jeli melihat tanda-tandanya. Oh, jadi dari tanda-tanda itu loh dibuat lembar pelangi kegawat daruratan tuh ya. Iya, betul. Jadi, warna Hmm. pelangi itu nggak cuma hiasan. Setiap warna punya makna yang berbeda. Nah, dari situ harapannya orang tua, bidan, ataupun tenaga kesehatan setelah tahu ada beberapa warna yang ditunjukkan dari bayi, jadi bisa segera bertindak. Oke, yang pertama kita mulai nih dari warna merah, warna yang paling mencolok. Itu artinya apa sih? Nah, merah itu kan identik sama darah ya. Hmm. Bisa jadi ada tanda kayak BAB berdarah, tali pusat berdarah, ataupun juga muntah darah. Nah, bisa jadi dari bayi itu ada gangguan pembekuan darah atau yang namanya necrotizing enterocolitis. Jadi ada gangguan di usus pada bayi. Oke, jadi semisal nih ada bayi muntah darah, terus ada BAB darah. Nah, kita tuh harus bagaimana sih? Nah, kalau udah ada kayak gitu, jangan ditunda dan harus langsung bawa ke fasilitas kesehatan. Betul banget. Hmm. Oke, next. Selanjutnya warna kuning nih. Nah, biasanya kan identik sama warna bayi kuning tuh. Tapi nggak semua warna kuning itu normal nggak sih? Iya, bener banget. Gak semua warna kuning itu normal. Jadi, ada yang namanya ikterus patologis sama fisiologis. Kalau kuning yang muncul sebelum 24 jam dan dia nanti akan bertahan lebih dari 10 hari, itu namanya ikterus patologis. Dia bisa disebabkan karena infeksi atau ada gangguan di hepar atau di hatinya. Oh, gitu. Terus bedanya sama yang terus fisiologis apa? Jadi ikterus fisiologis ataupun ikterus yang normal munculnya di 24 sampai 48 jam dan dia bakal hilang sampai 10 hari. Jadi kalau misal ternyata setelah 10 hari itu tetap warna kuningnya bisa berbahaya. Bisa jadi dia komplikasi ke bagian otak atau yang namanya kernicterus. Oke, lanjut nih. Yang warna hijau nih ada gambarnya muntah hijau. Itu kenapa sih kok bahaya? Jadi muntah hijau itu nunjukin adanya obstruksi usus. Contohnya kayak atresia duodeni. Jadi hal itu terjadi karena adanya cairan empedu yang dia tuh nggak bisa mengalir ke bawah karena adanya sumbatan. Dan kalau misal hal ini terus-terusan terjadi, itu bisa nyebabin gangguan penyerapan nutrisi dan juga parahnya itu bisa mengancam nyawa bayinya. Oke, berarti kalau sampai ada bayi muntah hijau itu jangan ditunda-tunda ya. Oh iya, itu darurat loh ya. Hmm. Oke, next biru nih. Biasanya tuh muncul pada bayi ini di sekitar mulut atau di kulit. Nah, itu artinya apa tuh? Ya, jadi kalau biru di kulit sama di bibir itu istilah kedokteran cyanosis ya. Jadi Hmm. itu bisa disebabkan karena asfiksia atau gangguan nafas atau bisa juga karena gangguan jantung.
Nah, dia itu kalau misal nanti ada bayi yang kelihatan biru nih, nah itu harus segera diberikan oksigen. Oke, nah ini biasanya di masyarakat nih malah dianggap biasa tuh. Berarti kalau ada biru nih artinya fatal banget gitu. Iya, fatal banget karena eh, apalagi edukasi ya bagi masyarakat tuh sangat penting. Oke, terakhir nih warna putih atau warna pucat. Nah, bisa dijelasin nggak kenapa kok bisa jadi tanda bahaya tuh pada bayi baru lahir? Oke, warna putih ataupun warna pucat, baik anggota gerak, kemudian mukosa, ataupun BAB warna putih itu bisa nandain adanya shock, ada anemia berat, ataupun juga gangguan sistem empedu. Contohnya kayak atresia biliar. Ini juga merupakan tanda-tanda yang gawat dan perlu segera ditangani. Oh, ternyata feses pada bayi itu bisa jadi indikator penting juga ya? Iya, betul. Jadi jangan diabaikan. Oke. Oke, jadi pelangi kegawat darurat nih ada warna merah, kuning, hijau, biru, sama putih nih. Nah, kita bisa pakai nih acuan ini sebagai tanda untuk mengenali tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Oke, terima kasih buat ilmunya Deva dan juga Veda. Semoga buat pendengar di rumah, para tenaga kesehatan juga orang tua di rumah nih, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, warna pelangi itu bukan hanya indah. Tapi juga bisa jadi tanda bahaya. Oke, see you buat episode selanjutnya. Dadah. Bye!